pembuatan patung ini pun sebenarnya dari bincang-bincang saya dengan pimpinan desa yang ada di sini, hukum tua Bapak Winnie Manson, dan juga dengan tua-tua yang ada di sini. Dari bincang-bincang tersebut kami mendapatkan satu titik temu, karena di situ ternyata kami bisa mendapatkan tonggak sejarah desa Tolimembet ini. Nah, tonggak sejarah desa Tolimembet ini terjadi antara tahun 1870. Saat itu pemerintahan kolonial Belanda, dan pada saat pemerintahan kolonial Belanda itu hidup seorang yang bernama Cornelius Kindangen. Beliau adalah kepala distrik di daerah Kakas, dan dia ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendamaikan 4 orang sakti. Nah, 4 orang sakti itu bisa kita lihat di sini, namanya ada Sigar, Tuu, Kombaitan, dan Tendea. Nah, mereka ini dicari Belanda karena sering membuat kekacauan pada saat itu. Tapi atas hikmat dan pimpinan Opo Empu, maka Cornelius Kindangen bisa mempersatukan mereka. Dan setelah mempersatukan mereka, maka mereka bersepakat mendirikan sebuah kampung. Didirikanlah sebuah kampung, dan Cornelius Kindangen diangkat sebagai hukum tua. Hukum tua istilah di Minahasa berarti pimpinan desa itu. Jadi Cornelius Kindangen menjadi hukum tua pertama di desa Tolimembet. Jadi Pak, dari segi situ ya Pak, inspirasi Bapak dalam rangka membuat satu hasil karya untuk dipamerkan di dalam Galeri Nasional. Nah, dan terus Pak, saat ini karya Bapak sudah di Galeri Nasional ya Pak. Nah, terus seterusnya harapan Bapak ke depan seperti apa? Ya, tentunya ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan karena anugerahnya, sebab karya patung ini ya bisa masuk di dalam pameran yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional, yaitu tepatnya nanti tanggal 4 Desember dengan tema Arus Timur. Nah, Arus Timur ini bukan hanya saya, tetapi ada 26 seniman Sulut yang ikut serta, yang terpilih untuk mengikuti pameran daring Arus Timur yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim kurator, Mas Yus Susilo, Mbak Citra Semaradewi, Mas Heru Hikayat, dan juga pimpinan Galeri Nasional Indonesia, Bapak Pustanto, yang demikian memperhatikan kami seniman suluk dan mempedulikan kami sehingga kami boleh masuk di dalam ajang pameran secara nasional di Galeri Nasional Indonesia. Dan kiranya dengan keikutsertaan karya saya ini akan menambah kasana kesenirupaan di Indonesia. Saya sangat berharap sekali semoga gerakan Arus Timur ini yang dimotori oleh para tim kurator dan Galeri Nasional Indonesia akan bermanfaat bagi tumbuh kembang seni rupa di tanah air. Sangat besar harapan bagi masyarakat desa Tolimembet, sebab perjuangan daripada hukum tua yang saat ini untuk membuat patung ini adalah tidak gampang juga, karena itu butuh pengorbanan dan waktu. Jadi harapan saya tentu sebagai seniman, ini akan menjadi cagar budaya yang perlu dilestarikan, baik kebersihannya sampai jangan sampai dicoret-coret. Tentunya kita menjaga cagar budaya ini bukan artinya untuk menambah wawasan kepada anak-anak cucu kita ke depan, bahwa ternyata desa Tolimembet ini mempunyai kearifan lokal yang sangat kuat, di mana ada seorang pemimpin desa yang merendahkan hatinya untuk turun mendirikan kampung dan menjadi hukum tua.
di sini. Padahal beliau pada saat itu kalau mau dibilang jabatan sebagai kepala distrik itu sangat mewah pada zaman itu, karena itu kan setara dengan camat kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi di situ dilihat bahwa jiwa daripada Cornelius Kinangin sebagai hukum tua itu benar-benar seorang jiwa yang ksatria dan jiwa yang rendah hati dan penuh hikmat, sehingga bisa mempersatukan orang-orang sakti ini dan membuat satu kampung, namanya sekarang Desa Tolumembet. Dan Desa Tolumembet ini termasuk kampung yang sangat berhasil dalam budidaya ikan. Di Desa Tolumembet ini untuk kebudayaan ini sangat mendukung, karena dengan adanya himbauan pemerintah untuk dilestarikan budaya-budaya, terutama terlebih khusus yang ada di desa kami, Desa Tolumembet, Kecamatan Kakas, termasuk salah satu ada cagar budaya, yaitu Momen Desa ini ada suatu kultur bahasa sangat menarik untuk wisatawan asing dan lokal, karena perlu diketahui di Desa Tolumembet ini ada momen desa, yaitu singkat cerita ada kepala jaga atau kepala distrik yang datang dari Kakas menyeberangi Danau Tondano sampai di area pinggiran yang sudah menjadi Desa Tolumembet. Dan pada waktu itu sesuai dengan sejarah desa bahwa di pinggiran danau ini di Desa Tolumembet ini masih hutan belantara. Namun di zaman pemerintahan Belanda waktu itu ada 4 orang sakti penentang atau pelarian Belanda, penentang pemerintahan Belanda waktu itu, dan ada kepala jaga atau kepala distrik yang diutus oleh pemerintah Belanda mencari 4 orang sakti ini. 4 orang sakti ini nama mereka yaitu yang pertama Tuuk, Sigar, Kombaitan, Tendean. Mereka berada di hutan belantara yang dinamakan Desa Tolumembet ini. Namun seorang Cornelius ini bertemu dengan mereka dan dengan perjanjian bahwa dia diutus oleh pemerintah Belanda waktu itu sudah dibebaskan ke-4 orang sakti ini. Namun Cornelius ini bertemu dengan mereka, baru diadakan musyawarah yang mana ke-4 orang sakti ini sudah dibebaskan, dan terjadilah pertemuan mereka dengan musyawarah, dan di situ berlanjut ada perpindahan penduduk dari Desa Telap pada tahun 1877 dari Desa Telap, dan juga dari Desa Kakas, dan terjadilah pemerintahan, yaitu pemerintahan Desa Tolumembet atau Negeri Tolumembet pada waktu itu. Desa Tolumembet ini saat sekarang ini sudah menjadi 5 jaga. Dalam kepemerintahan sudah 22 hukum tua, dan hukum tua yang pertama yaitu Cornelius Kinangin. Luas wilayahnya
ada 360 hektar dan luas pemukimannya ada 25 hektar sampai yang dinamakan Tasuka. Tasuka itu untuk tanahnya masih wilayah kepolisian Desa Tolumembet. Dan perlu diketahui di Tasuka itu ada bangunan kerajaan Belanda. Ada bangunan Belanda di situ dan juga ada jembatan yang ada di pinggiran Danau Tondano yang berada di wilayah kepolisian Desa Tolumembet. Monumen sejarah desa ini dibangun dan dibuat lewat anggaran dana desa pada tahun 2019 dan sudah selesai dilaksanakan untuk bangunan dana desa. Diresmikan oleh Bupati Dr. Royke Octavian Roring, MSI, Tugu Monumen Desa yang ada di Desa Tolumembet pada bulan Juli tahun 2020. Nama saya Weni Maksi Mensil.